Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Siti Adawiyah dengan NIM 2009045. Di sini saya akan menjelaskan esai saya yang berjudul Ancaman Terhadap Bahasa Indonesia sebagai Identitas Bangsa. Untuk pembahasan yang pertama yaitu Bahasa Indonesia sebagai Identitas Bangsa. Bahasa Indonesia sepakat dideklarasikan sebagai Bahasa Persatuan di Indonesia pada tanggal 28 Oktober 1928 melalui para pemuda. Sebelum diresmikan menjadi Bahasa Nasional Republik Indonesia, ada proses yang panjang terlebih dahulu agar bahasa Indonesia diakui oleh pemerintah. Bahasa Indonesia selain menjadi bahasa yang digunakan di Republik Indonesia, tentunya mempunyai dua kedudukan, yaitu sebagai bahasa nasional dan bahasa negara. Maksud dari bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional adalah sebagai bentuk kebanggaan bangsa, identitas nasional, alat pemersatu bangsa, baik antar suku, ras, budaya, serta berfungsi sebagai bahasa pengantar dalam sebuah pendidikan, dan digunakan sebagai pengembang kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Bahasa dapat dikatakan memiliki hubungan erat dengan keberadaan masyarakat. Seperti halnya dalam kajian sosiolinguistik bahwa bahasa dapat dianggap sebagai salah satu ciri atau identitas sebuah kelompok masyarakat. Bahasa Indonesia merupakan salah satu identitas bangsa. Mengapa demikian? Karena bahasa Indonesia merupakan bahasa pemersatu. Karena di Indonesia terdapat banyak suku, budaya, hingga bahasa yang berbeda-beda sehingga diperlukan bahasa pemersatu. Untuk selanjutnya yaitu mengenai perlunya penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Berbahasa Indonesia yang baik dan benar mempunyai beberapa konsekuensi logis terkait dengan pemakaiannya sesuai dengan situasi dan kondisi. Pada kondisi tertentu, seperti pada situasi formal, penggunaan bahasa Indonesia yang benar menjadi prioritas utama. Penggunaan bahasa seperti ini sering menggunakan bahasa baku. Namun, kendala yang harus dihindari dalam pemakaian bahasa baku antara lain disebabkan oleh adanya gejala bahasa seperti interferensi, integrasi, campur kode, alih kode, dan bahasa gaul yang tanpa disadari sering digunakan dalam komunikasi resmi. Hal ini mengakibatkan bahasa yang digunakan menjadi tidak baik. Sebaliknya, berbahasa yang baik yang menempatkan pada kondisi tidak resmi atau pada pembicaraan santai tidak mengikat kaidah bahasa di dalamnya. Hal ini disebabkan kodrat manusia sebagai makhluk sosial tidak lepas dari adanya interaksi dan komunikasi antar sesamanya. Bahasa sebagai sarana komunikasi mempunyai fungsi utama, yaitu sebagai media komunikasi untuk menyampaikan pesan atau makna seseorang kepada orang lain. Akhirnya, keterkaitan dan keterikatan bahasa dengan manusia menyebabkan bahasa tidak tetap dan selalu berubah-ubah seiring perubahan kegiatan manusia dalam kehidupan di masyarakat. Selanjutnya di sini ada beberapa dampak globalisasi terhadap bahasa Indonesia. Yang pertama, ada penggunaan bahasa Indonesia yang baik dalam bahasa sehari-hari menjadi berkurang. Seiring perkembangan zaman, khususnya di Indonesia, semakin terlihat pengaruh yang diberikan oleh bahasa gaul terhadap bahasa Indonesia dalam penggunaan tata bahasanya. Penggunaan bahasa gaul oleh masyarakat luas menimbulkan dampak negatif terhadap perkembangan bahasa Indonesia sebagai identitas bangsa pada saat sekarang dan masa yang akan datang. Saat ini, masyarakat sudah banyak yang memakai bahasa gaul, dan parahnya lagi, generasi muda Indonesia juga tidak terlepas dari pemakaian bahasa gaul ini. Dampak globalisasi yang kedua yaitu menuntut masyarakat Indonesia untuk memahami bahasa internasional. Bahasa Indonesia yang sesungguhnya merupakan bahasa resmi Republik Indonesia menjadi sedikit luntur dikarenakan efek dari globalisasi. Tidak salah lagi jika bahasa internasional atau biasa disebut dengan bahasa Inggris juga penting dalam kehidupan kita sehari-hari. Dalam bekerja atau kuliah, kita memang diharuskan untuk mengerti ataupun mengetahui untuk berbicara dalam bahasa Inggris. Tetapi tidak hanya karena alasan itu, kita sebagai warga negara Indonesia melupakan bahasa resmi kita sendiri dan lebih menyukai berkomunikasi dengan menggunakan bahasa Inggris. Dampak globalisasi yang ketiga yaitu eksistensi bahasa Indonesia mulai diragukan. Eksistensi bahasa Indonesia dalam negara sendiri kini mulai diragukan. Bayangkan saja, banyak orang tua yang sudah mewajibkan anak mereka berkomunikasi dengan menggunakan bahasa Inggris sejak kecil. Anak kecil menjadi lebih terbiasa berkomunikasi dengan bahasa Inggris dan tidak mengerti apa itu bahasa Indonesia. Hingga beranjak remaja dan dewasa pun mereka tetap tidak terbiasa dengan menggunakan bahasa Indonesia sebagai alat komunikasi mereka.
Selanjutnya di sini ada upaya untuk mempertahankan bahasa Indonesia sebagai identitas bangsa. Dari pernyataan-pernyataan di atas, agar bahasa Indonesia tidak tergeser oleh bahasa gaul, maka kita sebagai warga Indonesia yang baik hendaknya melakukan langkah-langkah pencegahan dan penanggulangan sebelum bahasa Indonesia benar-benar punah. Langkah-langkah yang digunakan adalah sebagai berikut. Yang pertama, langkah-langkah pencegahan adalah menjadikan lembaga pendidikan sebagai basis pembinaan bahasa. Bahasa baku sebagai simbol masyarakat akademis dapat dijadikan sebagai sarana pembinaan bahasa yang dilakukan oleh para pendidik. Para pakar kebahasaan misalnya Badudu, Krida Laksana, Sugono, Sabarianto, Finoza, serta Arifin dan Amron memberikan batasan bahwa bahasa Indonesia yang baku merupakan ragam bahasa yang digunakan dalam dunia pendidikan berupa buku pelajaran, buku-buku ilmiah, dalam pertemuan resmi, administrasi negara, perundang-undangan, dan wacana teknis yang harus digunakan sesuai dengan kaidah bahasa yang meliputi kaidah fonologis, morfologis, sintaktis, kewacanaan, dan semantis. Upaya yang kedua yaitu perlunya pemahaman terhadap bahasa Indonesia yang baik dan benar. Bahasa Indonesia yang baik adalah bahasa yang digunakan sesuai dengan norma kemasyarakatan yang berlaku. Misalnya dalam situasi santai dan akrab, seperti di warung kopi, pasar, di tempat arisan, dan di lapangan sepak bola, hendaklah digunakan bahasa Indonesia yang tidak terlalu terikat pada patokan. Dalam situasi formal seperti kuliah, seminar, dan pidato kenegaraan, hendaklah digunakan bahasa Indonesia yang resmi dan formal yang selalu memperhatikan norma bahasa. Sedangkan bahasa Indonesia yang benar adalah bahasa Indonesia yang digunakan sesuai dengan aturan atau kaidah bahasa Indonesia yang berlaku. Kaidah bahasa itu meliputi kaidah ejaan, kaidah pembentukan kata, kaidah penyusunan kalimat, kaidah penyusunan paragraf, dan kaidah penataan penalaran. Jika kaidah ejaan digunakan dengan cermat, kaidah pembentukan kata ditaati secara konsisten, pemakaian bahasa dikatakan benar. Sebaliknya, jika kaidah-kaidah bahasa kurang ditaati, pemakaian bahasa tersebut dianggap tidak benar atau tidak baku. Yang ketiga, diperlukan adanya undang-undang kebahasaan. Dengan adanya undang-undang penggunaan bahasa, dapat diharapkan masyarakat Indonesia mampu menaati kaidahnya agar tidak mencintai bahasa gaul di negeri sendiri. Sebagai contoh nyata, banyak orang asing yang belajar bahasa Indonesia merasa bingung saat mereka berbicara langsung dengan orang Indonesia asli, karena bahasa yang mereka pakai adalah formal, sedangkan kebanyakan orang Indonesia berbicara dengan bahasa informal dan gaul. Yang keempat, peran variasi bahasa dan penggunaannya. Variasi bahasa terjadi akibat adanya keberagaman penutur dalam wilayah yang sangat luas. Penggunaan variasi bahasa harus disesuaikan dengan tempatnya, yaitu antara bahasa resmi atau bahasa tidak resmi. Variasi bahasa tinggi atau resmi digunakan dalam situasi resmi seperti pidato kenegaraan, bahasa pengantar pendidikan, khutbah, surat menyurat resmi, dan buku pelajaran. Variasi bahasa tinggi harus dipelajari melalui pendidikan formal di sekolah-sekolah. Sedangkan variasi bahasa rendah digunakan dalam situasi yang tidak formal, seperti di rumah, di warung, di jalan, dalam surat-surat pribadi, dan catatan untuk dirinya sendiri. Upaya yang terakhir yaitu menjunjung tinggi bahasa Indonesia di negara sendiri. Sebenarnya, apabila kita mendalami bahasa menurut fungsinya, yaitu sebagai bahasa nasional dan bahasa negara, maka bahasa Indonesia merupakan bahasa pertama dan utama di negara Republik Indonesia. Bahasa daerah yang berada dalam wilayah Republik bertugas sebagai penunjang bahasa nasional, sumber bahan pengembangan bahasa nasional, dan bahasa pengantar pembantu pada tingkat permulaan di sekolah dasar di daerah tertentu untuk memperlancar pengajaran bahasa Indonesia dan mata pelajaran lain. Jadi, bahasa-bahasa daerah ini secara sosial politik merupakan bahasa kedua. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.